Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Setyanata Yoga Untoro dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 083. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai pada fundamental bahasa pemrograman C++. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Object Oriented Programming atau OOP bahasa C++ pada praktikum algoritma dan pemrograman. Yang pertama ini C++ adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Segala sesuatu dalam C++ dikaitkan dengan kelas dan objek, beserta atribut dan metode. Misalnya, dalam kehidupan nyata, mobil adalah sebuah objek. Mobil memiliki atribut seperti berat dan warna, serta metode seperti berkendara dan rem. Atribut dan metode pada dasarnya adalah variables dan functions yang merupakan bagian dari kelas. Keduanya sering disebut dengan class members. Lalu lanjut ada OP. Analogi sederhana OOP atau pemrograman berorientasi objek adalah cara menulis program dengan membagi masalah menjadi objek-objek. Objek ini mempunyai data, disebut atribut, dan perilaku disebut fungsi atau metode. Analoginya yaitu membuat cetakan kue dengan kuenya. Yang pertama itu kelas atau dalam kelas sama dengan cetakan kue, lalu objek sama dengan kue yang dihasilkan dari cetakan itu. Semua kue dari satu cetakan atau kelas punya bentuk yang sama, tapi isi atau toppingnya bisa berbeda. OOP adalah cara menulis program dengan membagi kode menjadi objek. Objek ini punya data atau variabel dan perilaku atau fungsi. Tujuan OOP adalah membuat kode lebih rapi, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali. Contoh dalam dunia nyata yaitu ada kelas bernama mobil, seperti blueprint atau pola, dan dari kelas itu kita bisa membuat banyak objek seperti mobil Asep, mobil Budi, dan mobil Ilham. Lalu lanjut membuat kelas. Untuk membuat kelas, gunakan kata kunci kelas seperti ini myClass dan selanjutnya. Lalu kata kunci kelas digunakan untuk membuat kelas yang disebut myClass. Kata kunci publik adalah penentu akses atau access specifier yang menentukan bahwa anggota atau atribut dan methods kelas dapat diakses dari luar kelas. Di dalam kelas terdapat variabel integer my_num dan variabel string my_string. Ketika variabel dideklarasikan di dalam kelas, variabel tersebut disebut atribut. Akhiri definisi kelas dengan titik koma. Lalu selanjutnya membuat objek. Dalam C++, sebuah objek dibuat dari sebuah kelas. Kita telah membuat kelas bernama myClass. Jadi sekarang kita dapat menggunakannya untuk membuat objek. Untuk membuat objek myClass, tentukan nama kelas diikuti dengan nama objek. Untuk mengakses atribut kelas my_num dan my_string, gunakan sintaks titik pada objek. Nah, di sini ada contoh programnya ya. Dan juga output ini 15 dan from text. Lanjut ada beberapa objek. Kita dapat membuat beberapa objek jadi satu kelas. Ini contohnya ya dan outputnya. Lanjut kelas methods. Metode adalah fungsi yang dimiliki kelas. Ada dua cara untuk mendefinisikan fungsi yang termasuk dalam satu kelas. Yang pertama definisi kelas dalam atau inside class definition, dan kedua ada definisi kelas luar atau outside class definition. Yang pertama itu mendefinisikan kelas di kelas dalam. Definisi kelas dalam. Dalam contoh berikut kita mendefinisikan suatu fungsi di dalam kelas dan kita menamainya myMethod. Catatan, kita mengakses metode seperti kita mengakses atribut dengan membuat objek kelas dan menggunakan sintaks titik. Lalu selanjutnya definisi di luar kelas. Terkadang lebih baik mendeklarasikan metode di kelas dan mendefinisikannya kemudian, terutama dalam program besar. Hal ini dilakukan dengan menentukan nama kelas diikuti titik dua kali operator resolusi cakupan diikuti dengan nama fungsi. Lalu selanjutnya parameter. Kita juga bisa meneruskan nilai ke metode seperti fungsi biasa. Sini ada contoh codingannya. Lanjut constructors. Constructors adalah metode khusus yang secara otomatis dipanggil saat objek suatu kelas dibuat. Untuk membuat constructors, gunakan nama yang sama dengan kelas diikuti tanda kurung kosong. Lalu aturan constructors. Yang pertama, constructor memiliki nama yang sama dengan kelas.
Konstruktor tidak memiliki tipe pengendalian, bahkan voice biasanya diumumkan ke publik secara otomatis dipanggil saat suatu objek dibuat. Selanjutnya, inheritance suatu pewarisan memungkinkan satu kelas untuk menggunakan kembali atribut dan metode dari kelas lain. Ini membantu dalam menulis kode yang lebih bersih dan efisien dengan menghindari duplikasi. Jenis konsep inheritance atau pewarisan. Yang pertama, derived class, terus dalam kurung child, kelas yang mewarisi dari kelas lain. Lalu kedua ada base class atau parent, kelas yang diwarisi dari apa gitu. Untuk mewarisi dari suatu kelas harus menggunakan simbol titik koma, titik dua aja. Ini contoh kodenya. Dari contoh baris kode di samping, car class atau anak mewarisi atribut dari dan metode dari vehicle class atau induk. Oke, selanjutnya saya akan menjalankan programnya saja. Di sini saya sudah ada programnya. Yang pertama dari include iostream, sini kita memasukkan library yang iostream dan string. Kemudian kita menggunakan namespace std ini, terus ada class person, string name, dan seterusnya nih ya. Kalian kalau mau codingannya bisa saja cek di deskripsi. Langsung saja kita jalankan di sini. Nah, di sini udah muncul ya. Program mengatakan hello my name is, kita memanggil nama yang telah dibuat sini yaitu Yoga. Kemudian age atau umur sini yang telah dipanggil juga, yang telah dibuat juga yaitu 20. Jadi halo my name is Yoga and I am 20 years old. Nah, di sini ada yang secara terpisah juga. Ada nama Yoga, terus umur itu 20. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya ucapkan terima kasih.